Selamat datang di Putri Rimbawati Channel. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mbak Rinda Amalia. Halo Mbak Kelihatannya Putri, ceria sih ini. Sehat ya Mbak ya? sehat. Kan selalu ceria kalau ketemu Mbak Alhamdulillah. Putri. Alhamdulillah. Pokoknya setiap Rabu insya Allah menemani di 19.30. Kalau katanya Najwa Shihab, Rabu Hari Raya Rindu. Kita harus kasih nama Hai, hari raya apa nih hari Rabu ya Hari Mbak ya? Raya Rinda, cie. Rindu-rinda Baru kan? aku mau plesetin ya kan. Hari ini kita bahas sesuatu yang menarik dan juga masih inline sama yang sebelumnya. Kemarin juga kita udah sempat ngobrolin ya kalau kita mau bahas ini. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau sharing apapun itu, kalau misalkan nggak berkenan pakai nama sendiri, bisa pakai nama samaran, bisa pakai account fake ya, fake account, lalu komen-komen, tanya-tanya, sharing sama kita. Insya Allah kita selalu online di saat kita streaming premieres nanti ya di hari Rabu Iya, iya 19.30. betul. Nah ini ternyata seperti yang kita bahas-bahas sebelum-sebelumnya bahwa orang tua pada dasarnya selalu ingin yang terbaik untuk buah hati, ya kan? Apapun diberikan untuk yang terbaik kepada buah hati, tapi terkadang ada kesalahan dalam pola asuh tanpa disadari orang tua. Ya kan Mbak Rinda, ini tidak by design gitu. Orang tua tidak mendesain ini untuk membentuk perilaku anak yang kemudian bisa menjadi negatif atau berdampak buruk bagi sang buah hati itu. Nah, lebih lengkapnya kita membahas tentang hubungan dengan orang tua menghadapi trauma dan luka pengasuhan. Sebenarnya ini sangat mungkin ini lebih in depth gitu ya Mbak. Kalau kemarin kita bahas inner child kan, jadi Iya. mungkin ini lebih in depth dari inner child. Silakan Mbak Rinda. Jadi seperti Mbak Putri tadi bilang kan orang tua itu kan ngasih yang terbaik itu kan. Tapi sering Mm-hmm. bisa jadi dua sih Mbak tipe orang tua itu. Mm-hmm. Jadi pertama orang tua itu memang sengaja mengasih yang terbaik, tapi metodenya bisa jadi dia otoriter, gitu kan? Atau Mm-hmm. malah dia itu malah anaknya dibiarin, atau memang orang tuanya itu karena dia itu memiliki penyakit mental tertentu Mm-hmm. sampai akhirnya dia itu memang kayak sengaja ngelukain anaknya karena dia sendiri luka. Jadi Ah, contoh oke, oke, jadi oke. contoh nih kan kita nggak bisa ngomong orang tua itu kayak dia kayak ngasih sexual abuse ke anak. Itu kan kita nggak bisa ngomong dia Mm-hmm. melakukan yang terbaik ke anak kan. Walaupun Betul. konotasinya ada kejadian di Amerika itu Mm-hmm. orang tuanya itu aku nggak merinding kalau ingat cerita itu. Bapaknya itu menyekap anaknya selama 25 tahun Mm-hmm. sampai dia itu Ya dibuang bawah Allah. tanahnya sampai anaknya itu Ya. punya 8 anak dari bapaknya karena bapaknya nggak mau anaknya itu diperawanin orang lain Ya Allah. gitu kan. Selama Jadi 25 tahun. selama 25 tahun dia tinggal di bawah tanah itu giginya sampai rontok semua kan karena nggak kena cahaya, nggak kena vitamin D dan sebagainya kayak Dan gitu. juga memiliki anak dari bapaknya sendiri. 8 Normal normal, ada anaknya. yang meninggal, ada yang nggak normal, maksudnya keterbangan Kalau mental. berdasarkan ilmu kedokteran kan harusnya memang itu ya ada keterbelakangan mental dan juga Iya, banyak belakang mental. kesehatan di mana itu Betul, darah betul, daging kan insis. betul, betul. Jadi ya Serem sih serem. banyak kejadian kayak gitu. Dan kalau tindakan seperti itu kan tindakan yang tidak dibenarkan kan apapun dalilnya. Jadi Benar benar memang benar benar. ada orang tua yang tidak sengaja karena memang ketidaktahuannya, ada yang memang dia kayak maunya begitu tapi ternyata salah, dia benar-benar salah. Jadi kita nggak bisa justifikasi itu Betul. benar gitu loh. Betul, betul, betul. Itu lebih ya memang gangguan mental ya. Gangguan Maksudnya mental. iya ya, apapun itu tidak bisa dibenarkan. Nggak mungkin lah itu maksudnya itu yang terbaik gitu. Iya Iya kan, kan? Mas? Pakai Iya, logika itu dia. apapun. Iya Pakai kan, logika apapun dengan kita menyikap susah. orang itu sudah merenggut kebebasan orang Betul, kan dalam betul, hidup betul, gitu. betul, betul. Dan logika inilah yang membuat kita bisa bangkit dari trauma dan luka pengasuhan, Oke, gitu kan. oke, oke. Jadi kalau saya Iya. kalau saya mau ngomong bahwa kita kan ada kayak metode hipoterapi atau Mhm, apapun itu mhm, yang biasanya mhm, dilakukan sama non psikolog. Aku agak sedikit mhm, mengkritisi ya. Kenapa? mhm, Karena
agak sedikit, aku pas pertama kali itu kan sangat di sini sangat seliweran ya, metode ini. Aku kan ketika itu kan langsung, karena saya bukan orang psikologi kan aslinya. Saya lihat kasus, kemudian mulai belajar, kemudian dalam gitu kan. Jadi bukan dari dasar ke atas, tapi dari atas ke bawah. Betul. Ketika aku melihat metodenya, aku bertanya dalam hati, ini apakah bisa digunakan sama orang non psikolog, gitu kan? Ya kan? Begitu aku baca lagi metodenya, bisa sih, tapi kamu harus paham psikologi dasar. Iya. Nah, dan itu jadi kelemahan teori itu tentu saja ya. Jadi kelemahan teori itu, kebanyakan orang-orang itu yang mengambil ini di luaran itu biasanya bukan psikologi, yang akhirnya memaksakan sugesti ke dalam otak. Contoh gini, kita berhenti ngerokok karena rokok itu pahit. Sugestinya kan gitu, pahit. Begitu sugesti itu hilang, kita mau rokok lagi, itu udah hilang kan, hipnoterapi mau dibagaimanakan. Tapi kalau kita melogikakan, aku nggak mau rokok karena tuh rokok itu mahal, daripada aku beli rokok aku mending beli rumah. Dikit point. Jadi kan bisa melogikakan gitu. Nah, ini maksudku, aku pribadi ingin menyalurkan ke teman-teman yang melihat ini bahwa ilmu psikologi adalah ilmu logika. Jadi gunakan logika Anda untuk memutuskan sesuatu. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Ayo kita belajar sama-sama untuk berlogika. Gitu. Betul. Dan sama-sama belajar juga ya, memahami kehidupan, sama-sama maju, sama-sama berkembang juga. Inilah hal-hal positif yang ingin Mbak Rinda dan mungkin channel saya juga ingin membangun. Meskipun itu berat sekali ya di luar sana, kan miris banget di sosial media itu, mereka lebih favorit itu yang hal-hal, you know what I mean. Ya, memang entertainment kan. Tapi it's okay kan, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan kan, maksudnya. Orang bolehlah bebas berekspresi dengan hal-hal lain itu ya. Lalu ini di slide pertama ini poinnya itu nendang banget menurutku. Kenapa? Karena ini langsung dihadapkan kepada case gitu. Case atau fokus di mana kita mungkin sering mengalami itu, tetapi kita tidak menyadarinya. Berada di lingkungan yang menyakiti kita, toxic. Tidak memperlakukan kita dengan baik. Ini benar-benar toksik dan bisa terjadi di mana aja. Bisa jadi di lingkungan pertemanan kita, circle of friend kita, bisa jadi di keluarga kita, lalu bisa jadi juga orang terdekat kita atau pasangan kita, ya nggak sih? Betul. Jadi pertama itu adalah orang yang menyakiti, yang kedua memperlakukan kita dengan tidak baik, yang ketiga adalah drama queen atau drama king gitu kan. Kenapa demikian? Karena nanti di slide selanjutnya akan lebih deep lagi ya Mbak ya. Tapi aku mau bahas sedikit, tubuh kita ini balance, sangat balance. Kenapa balance? Karena ketika pos ini kosong, tubuh ini akan secara otomatis untuk mengisi kekosongan itu. Kita berusaha repair orang itu. Itulah namanya, kalau itu istilah di inner child namanya recycle pain. Jadi kita berusaha merepair orang itu. Ketika kita mulai melihat bahwa pola teman dekat kita, kok sama lagi, matanya kok bad boy, kenapa ya? Matanya kok bad boy lagi, kenapa ya? Ada apa? Jadi di situ memang kita berusaha untuk merepair orang itu, karena memang pada dasarnya pada saat orang tua kita melakukan kesalahan pengasuhan ini tadi, kita berusaha merepair orang tua. Contoh kasus di buku yang aku baca, aku lupa judulnya lengkapnya apa, tapi dia jelas ngomongin the toxic parent gitu kan. Orang tuanya ini meminta anaknya untuk selalu membahagiakan dia. Jadi demanding sekali orang tuanya ini. Jadi kayak orang ibunya itu selalu, kamu tuh harusnya bisa ini, bapaknya itu kayak udahlah kamu aja yang kerjakan gitu. Akhirnya dia mencari pasangan yang mirip dengan orang tuanya. Makanya kan kenal kayak father complex atau mother complex. Itu adalah kembangan dari si child itu tadi, karena kita berusaha merepair hubungan kita dengan orang tua itu tadi sebenarnya. Dan secara nggak langsung itu karena itu ya, karena kayak ada akhirnya kayak alam semesta, aku nggak tahu ya apa istilahnya, kemudian kayak mengaitkan kita dengan itu, karena sebenarnya kondisi tubuh kita sendiri yang merepair itu ya Mbak ya.
Oke, itu Betul, secara nggak langsung berada betul. di. Karena Oke, oke. ya, karena tubuh kita tuh balance sekali, sangat balance. Nah ini Hmm, juga ini juga alasan kenapa kita itu nggak suka sama ibu mertua, karena pada dasarnya kita nggak suka sama ibu kita sendiri. Yang alasannya kenapa kita nggak suka sama orang-orang tertentu, karena pada dasarnya kita berusaha untuk merepair itu, atau kita dekat sama orang-orang tertentu karena pada dasarnya kita ingin ah, memperbaiki itu. Jadi everything is connected kalau kita itu oke, berusaha untuk oke, berpikir oke. secara logika gitu. Paham saya. Mungkin kayak beberapa ketika mungkin sebenarnya ada, maksudnya saya melogikakan itu ketika balancing di hal positif sih. Maksudnya bukan berada di lingkungan seperti Ya, itu. Tapi teman-teman yang saya jumpai itu kayak mirip-mirip gitu loh, kadang tuh. ya, Maksudnya teman-teman ya, yang kayak ya. gini, maksudnya di lingkungan-lingkungan kayak gini Mm-mm. secara langsung nggak langsung itu kita berada di room atau berada di kelompok tertentu yang Ya, mengingatkan satu sama yang lain itu. Ya itu hal betul. positifnya Yang ya ya, mungkin. betul. Sebenarnya kemudian apa dampak terburuk sih Mbak ketika tadi kan ini ya hal-hal itu ya tidak kita berada di lingkungan itu ini kalau kita nggak sadar nih kita terus menerus Mm-mm. berada di lingkungan itu merasa tersakiti toksik semua ya dampak terburuk apa sebenarnya kalau secara Ya, keseluruhan kalau mungkin yang dirasakan mm. ya tentu saja iya ya makan hati terus tiap hari Unhappy, ya, tiap hari rasanya itu ya selalu sedih dan merana. ya. Jadi sebenarnya tujuan manusia hidup itu kan dia aktualisasi diri kan. Mhm. Dan itu di psikologi disebutkan di diagram Maslow bahwa tujuan akhir dari manusia itu adalah aktualisasi diri yang nanti kembangan barunya adalah spiritual gitu. Oke, oke. Ketika kita itu fokus ke toxic tadi yang nanti kapan-kapan aku bahas ini lebih dalam lagi ya, tapi ketika kita Mhm. fokus pada pemenuhan yang di bawah, kita nggak akan bisa sampai ke Mhm. atas. Itu Ah, logikanya gitu. benar, 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 benar. Itu banyak juga sih kata-kata mutiara yang bilang fokus sama tujuan atau goalsmu gitu. Iya. Jangan berhati dia ya itu Tapi nggak make bisa sense sih. karena kita masih Nggak fokus bisa ini bener bukan bener itu, bener bener bener. kan? Tetap Iya aku tuh bener harus bener. ya gitu kan? Sebenarnya mungkin kadang tahu ya kita berada di situ. Aku Uh, ingin capai itu, tapi gimana nih masih ngambang aja di sini-sini aja iya, nih. iya kan? Kita tahu tapi aduh nggak bisa. Jadi kenapa gitu Benar kayak benar susah benar move benar. on gitu Harus kan? terurai dulu. Iya, Harus harus terurai diurai dulu dulu. ya. Diurai dulu betul. Merasa selalu berubah menjadi sosok orang lain ketika ada perasaan negatif. Ini maksudnya gimana, Mbak Rinda? Jadi gini, contoh. Aku mencontohkan diriku sendiri dan beberapa orang yang sudah menghubungiku untuk minta tolong ya Mbak ya. Contoh aku, seperti yang lalu aku bilang di episode-episode sebelumnya, aku punya luka trauma sama ibuku, gitu kan? Ketika rumahku kotor, tiba-tiba aku kayak berasa ibuku tuh di tubuhku kayak keraskan gitu kan. Ini rumahnya kotor gitu. Aku tanya ke adikku begitu juga, yang sudah punya anak ya. Jadi Oke, kayak oke. switching gitu ke orang lain. Nah, ada juga ketika anaknya nakal, dia sengaja secara tidak sadar dia tuh memukul anaknya karena dia ngerasa Hmm. kayak itu tangannya bapaknya yang mukul itu. Oke. Gitu. Wah, so sad to hear that. Iya, dan itu memang nyatanya Kalau kalau ke nyatanya hal begitu. positif sih nggak apa-apa ya Mbak. Nanti jadi Biasanya hal orang lain negatif. kemudian. Nah ini kalau banyak Biasanya hal hal yang tidak negatif. sehat itu kan kemudian yang Iya. muncul. Nah, masalahnya Oke. Mbak, otak manusia itu lebih gampang merekam sesuatu yang negatif Benar. dan ada hubungannya sama kita. Benar. Contoh, ketika Mbak Putri belajar matematika sesuatu hal yang di luar Mbak Putri pahami, nggak paham gitu kan. Tapi ketika Mbak Putri mempelajari sesuatu yang relate sama diri Mbak Putri, akan cepet nggak? Itulah sifatnya memori, Betul, baik itu betul. buat belajar maupun memori sehari-hari. Masalahnya desain otak manusia itu memang dibuat untuk mengidentifikasi ancaman, dan ancaman ini adalah sesuatu yang kayak negatif. Jadi nanti akan ada dijelasin lagi di sini. Jadi memori tadi itu ke-trap, ketangkep, terus dia froze, dia beku. Begitu ada trigger atau apa itu trigger ya? Trigger
dia suatu lagi ya trigger. trigger, dia bakal ke proses bukanya dan dia merespon tidak sesuai dengan usianya. Nanti akan kita akan lebih dalam di sini. Jadi Benar. materi ini agak sedikit berat sih sebenarnya, tapi kita berusaha untuk biar lebih ringan gitu kan. Betul, lebih ringan dan juga mungkin lebih adaptable ya sama permasalahan yang ada dan juga apa yang terjadi. Mungkin teman-teman pernah mengalami situasi-situasi yang sama. Tapi tak segan-segan saya juga menyampaikan kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang ingin di-sharingkan, bisa menghubungi Mbak Rinda juga di description saya udah ngasih. Selain itu juga bisa di live chat. Jadi during our conversation ini live, ini Zoom streaming Rabu 19.30 itu ada live chat. Jadi aku berharap banget sih itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi kayak Pak Rinda bisa ngasih feedback kayak gitu-gitu untuk next time. Kalau seandainya pun malu-malu bisa kayak ke DM atau email, karena kan aku bilang ke Mbak Putri, insya Allah kan ini kan minggunya kan temanya berkelanjutan gitu kan. Kita masih bahas mengenai trauma dulu kan. Jadi minggu depan bisa kita bacakan terus aku kasih solusi. Jadi lakukan yang sekiranya termasuk membuat Anda nyaman, kamu nyaman, nanti kita bisa sama-sama membantu gitu. Betul. Ya, sama-sama lah ya niatnya. Iya. Lalu terkait tadi Mbak Rinda sempat menyebutkan bagaimana hal-hal atau itu kemudian menjadi luka dan menjadi sosok orang lain, dan ternyata akibat luka trauma ini juga dialami pada saat masa awal kehidupan. Jadi ternyata di masa atau awal-awal kehidupan kita ini semua berawal ya Mbak Rinda ya. Ini tuh yang berawal tuh nggak hanya kehidupan kita. Bener ya. Minggu lalu sempat kita bahas juga. 2-6 tahun, ingat gelombang theta yang artinya adalah anak akan menangkap semua yang dikatakan sama kita. Betul. Kita mendesain anak itu di 2-6 tahun sampai dia, desainnya itu nggak buat anak usia dini loh, tapi desain itu pada saat dia dewasa. Nah, desainnya ini tadi jangan disesuaikan dengan ambisi orang tua, karena anaknya nanti akan kelimpungan mencari jati dirinya lagi. Gitu. Benar. Tetaplah berusaha membuat si anak itu tetap unik dan juga seperti apa dan seharusnya dia berkembang ya. Tantangannya apa Mbak untuk membuat seperti itu? Kan ego ya, namanya orang tua ya nggak sih? Ego. Lihat Instagram, anakku bisa ini, anakku bisa ini. Gitu kan. Itu tantangan terbesar bagi orang tua nggak sih? Lalu gimana cara itu makanya aku dulu aku dulu tuh begitu juga, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi kan. Tapi kemudian ketika aku mulai belajar, mulai paham, oh ternyata anak itu unik, tapi kan masih gampang gitu kan. Akhirnya aku berusaha seperti apa prakteknya kan masih abu-abu ya. Iya, masih gampang kan. Tapi ketika kita berusaha mencintai diri sendiri, mencoba untuk memaafkan diri sendiri, mencoba untuk memutus pola parenting orang tua ke kita, itu akan lebih mudah. Jadi sebenarnya kalau seandainya aku boleh jujur, menemukan jalannya sendiri gitu, Mbak. Iya, tema yang aku pilihkan ke Mbak Putri ini, buat Putri di Bawati Channel ini adalah kayak jalan pencarianku menuju diriku sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah materi-materi testimonialku gitu loh. Siapa tahu bisa dicontoh gitu kan. Dan siapa tahu juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang memiliki case yang sama. Jadi awal dari cerita semua ini Mbak Rinda mencoba mengkoneksikan dan juga itu seperti apa yang sudah Mbak Rinda lakukan gitu. Ini sangat teraplikasi. Jadi ibaratkan ini semua teori dari awal sampai akhir ini sudah teraplikasi di Mbak Rinda sendiri. Betul. Kalau tadi sempat bahas bagaimana egonya orang tua, itu kan tantangan terbesar ya, di mana menghadapi diri sendiri itu apapun itu di dunia ini tuh yang terbesar kan katanya menghadapi diri sendiri ya. Bagaimana kita mencintai diri sendiri. Benar. Apalagi itu kemudian kita memiliki buah hati. Itu saya juga nggak kebayang banget sih, di mana that's complex gitu. Jadi kalau pernah tahu Hook nggak? Ada namanya Bruce Banner Mood. Jadi belum.
Kalau kita melihat trauma itu bukan sesuatu, tidak hanya sesuatu yang besar aja, kayak sekali jeglek itu terus kita trauma, itu betul. Tetapi trauma itu juga bisa berarti adalah titik toleransi kita sudah penuh. Maksudnya gimana? Contoh, Mbak Putri ini atau aku ini enek sama suamiku yang cuek gitu kan, tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, sampai belum tidak diuraikan. Akhirnya pada satu titik aku trauma sama boom gitu ya, sikapnya itu, boom gitu. Nah, pada dasarnya kan seperti aku ulang tadi, tubuh manusia itu sangat balance. Pada saat kita itu merespon ancaman, tubuh kita akan berubah seperti Hulk. Memang begitu, begitu sistemnya begitu, karena dia kan terancam, kemudian dia harus sistem tubuh ya, sistem mekanisme tubuh dalam membela diri. Sistem mekanisme tubuh yang membela diri. Nah, pada saat dia berubah menjadi Hulk, inilah kita sering kali salah dengan menafsirkan itu adalah penyakit mental. Oke. Itu alasannya kenapa kita nggak boleh mendiagnosis diri. Mendiagnosa. Karena terlalu banyak informasi yang mau aku keluarin gitu kan. Jadi dia sebenarnya itu memang mekanisme tubuh begitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya walaupun itu kita tuh posisi terancam, kita tetap stay cool. Gitu. Betul. Ini di situ PR terbesar menjadi manusia adalah bagaimana walaupun itu ada ancaman, sebagai macam ancaman yang tidak terlihat tuh ya. Kita kan ancaman itu kan di dunia modern kan nggak ancaman yang menyambung nyawa beneran, yang busuk dan sebagainya. Enggak kan. Hal-hal yang tidak kita sukai itu kan ancaman kan sebenarnya. Dan bagaimana ketika hal-hal yang tidak kita sukai, tidak sesuai ekspektasi dan sebagainya itu menghantam kita tetap stay cool gitu loh. Benar. Dan PR itu sebenarnya kalau dari segi problematik atau apapun itu, diri kita yang seperti tadi Mbak Renda sampaikan, yang juga aku ini menimpali bahwa kita punya mekanisme tubuh, itu artinya tuh sebenarnya kita akan memiliki cara kita sendiri yang mungkin itu bisa kita ini kan sendiri gitu, yang mungkin berbeda. Ketika Mbak Renda ini pas dengan ini, bisa jadi itu aku berbeda, karena ya kita juga masih belajar terus ya. Ini kita pernah bahas ini juga ya, dimana kita ini semua masih belajar, proses hidup ini juga masih belajar, seperti apa belajar. Nah, salah satu lahirnya ilmu psikologi itu juga sebagai salah satu cara pandang kita berlogika itu ya Mbak Renda. Dan alirannya banyak, tenang aja. Mau pakai aliran apa gitu kan? Benar-benar. Kalau di HI itu perspektifnya banyak. Benar. Jadi mau dari perspektif yang mana yang diambil. Ngomong perspektif, jadi kan kejadiannya satu nih. Perspektifnya kan banyak kan. Nah, sama itu juga yang terjadi di kehidupan kita gitu loh. Exactly. Dan itu kenapa ketika aku awal-awal belajar ilmu HI itu yang pertama dipelajari adalah perspektif, karena gimana cara kita memandang sebuah case hubungan internasional atau apapun itu dari segi pisau apa yang mau kita pakai, dari perspektif apa yang kita pakai. Ini juga ya ternyata HI. Iya, sama kayak hukum kan, makanya kita nyambung. Benar, makanya kita nyambung, banyak nyambungnya. Lalu next ini tentang emosi. Setelah tadi di mana poin masa awal tumbuh kembang seseorang itu berada ketika masa awal kehidupan karena akibat luka-luka trauma itu tadi. Nah, kemudian adalah emosi merupakan pesan dari dalam diri yang mencoba keluar untuk diperhatikan. Ini tadi sedikit sudah sempat dibahas ya, Mbak Rinda. Jadi kebanyakan dari kita itu memendam emosi karena kita takut emosi itu menjadi suatu hal yang nyata. Iya, benar. Kita takut sekali mengakui bahwa aku ini ketakutan sama ini gitu. Padahal cuma seperti aku bilang, tubuh manusia itu balance. Jadi pada saat kita menghasilkan sesuatu, kita memperoleh sesuatu, kita akan menghasilkan sesuatu. Nah, pada proses menghasilkan sesuatu ini tadi bisa jadi emosi-emosi yang buruk yang tidak bisa kita keluarkan, biasanya trauma. Okay. Jadi kalau seandainya kita itu sering mimpi berkali-kali tentang kasus itu artinya masalahnya belum selesai.
Meski seolah di luar nampaknya udah selesai ya, Iya. tapi dalam hati atau sesuatu yang di luar kemampuan kita memahami apa istilahnya ya, di alam bawah sadar kita mungkin ya Mbak Iya, Rinda ya. Itu kan kita sesuatu yang nggak menyadari ya bahwa sebenarnya itu sesuatu yang terpendam. Namanya juga betul. emosi ya, Namanya benar-benar. juga emosi, jadi harus dikeluarkan. Nah, beberapa orang yang datang ke saya, dia selalu bercerita bahwa saya ketakutan dengan memproses emosi. Sangat ketakutan. Oke, oke. Gitu. Kenapa lalu apa yang membuat itu Kenapa? sedemikian menakutkan, Mbak, menurut general? Kenapa? Karena otak itu tidak bisa membedakan mana nyata, mana kenyataan, mana fiktif. Contoh, Fake. ketika aku ini lagi ngefans sama BTS contohnya, sering Oke. lihat dia di YouTube dan sebagainya, kan rasa deket kan, jadi kok rasanya kayak pacaran sama dia nih, padahal kan kenyataannya enggak. Paham? Itu contoh sederhana ya. Atau aku ini sering lihat sama akun yang menghambur apa ya, konsum apa sih Pak, menghambur-hamburkan uang gitu kan. Aku merasa Iya, konsumtif gitu ya. konsumtif, oh my god, konsumtif gitu kan. Tiba-tiba aku merasa kalau aku nggak konsumtif, aku nggak orang gitu. I got it. Karena Iya memang sih, benar. kita nggak bisa bedakan mana nyata, mana enggak. Itulah alasan kenapa emosi nggak bisa keluar. Karena dia takut kalau seandainya aku berpikiran gitu kan, aku bakal mati. Dan pikirannya doang. Ketika dia mengucapkan itu, dia takut itu menjadi kenyataan. Tapi sebenarnya itu hampir terjadi ke semua orang nggak sih, Mbak? Betul. Iya kan? Tapi gimana cara dia dealing with that? Aku pun juga kadang merasa begitu kan, halu-halu gitu loh. Kenapa judul lagu halu itu populer banget ini? Aku rasa karena semua orang punya kehaluan masing-masing ya. Betul. Semua orang punya kehaluan masing-masing. Nah, tapi ini apakah ini semua arahnya itu bakal jadi negatif Mbak kalau berlebihan? Iya, karena kan memang prosesnya balik lagi. Manusia itu define mekanismenya adalah merespon ancaman negatif. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti di BTS salah satu personelnya ada yang menikah, pasti heboh dunia nyata gitu kan. Karena dia nggak punya, aku diambil gitu kan. Contoh gampangnya begitu. Karena itu memang manusia desainnya begitu. Nah, oleh karena itu kenapa kita itu kayak harus bisa memisahkan mana realita mana enggak. Kalau pernah tahu filmnya Leonardo DiCaprio, aku lupa sih filmnya apa. Aku tahu. Yang kemudian kayak dia discuss something berbulu tahun, ternyata it's not. Jadi tuh kita tuh bingung, ini tuh real atau enggak? Karena dia sedang mengalami itu ya, kayak dejavu atau apa. Bener. Captain kalau nggak salah ya, aku lupa filmnya itu. Nah itu, jadi kayak kira-kira kayak begitu. Memang untuk manusia didesainnya begitu. Kita nggak pernah tahu mana realita mana enggak. Kita bisa bikin cerita versi kita ya. Itulah kenapa kadang orang yang bohong itu seolah-olah itu nyata, karena sebenarnya dia lagi menciptakan cerita itu sendiri ya, lagi agak halu itu. Benar. Aduh, itulah kenapa kalau di hukum kan dikatakan kebenaran subjektif, bukan kebenaran objektif. Kebenaran itu subjektif. Gitu. Benar sih, benar banget. Itulah alasannya kenapa kita harus menghilangkan semua yang toksik, kemudian fokus ke tujuan awal kita, self aktualisasi kita apa, tujuan spiritual kita apa, itu tujuannya ke situ. Karena kalau nguterin ini terus capek, sebenarnya kita nggak ada habisnya, karena itu like circle ya. Iya, makan kan? di situ aja, cuma terus capek doang gitu. Capek doang, padahal umur, waktu, uang, tenaga, pikiran itu semua sangat terbatas. Benar. Nah, itu tantangan terbesar untuk mengurai itu ya. Tantangannya, siapkah Anda untuk memulainya dari sekarang, mengekat itu istilahnya Mbak Rinda, memangkas itu, dan kemudian tumbuh dan fokus. Ketika itu proses healingnya itu, jangan kaget kalau tubuhmu bereaksi seperti muntah. Benar. Aku pernah menemani yang temanku yang aku sempat cerita waktu tadi sebelum kita on air. Itu aku menemani dia juga gitu. Jadi memang ketika kita mengalami kondisi secara psikis itu tidak sehat, itu juga tubuh secara ini juga ikutan gak sehat gitu.
dia juga ya itu tadi Kenapa ada demikian? mual, muntah, Iya. terus habis itu ternyata itu relate. Kesel, tegang. Jadi kenapa begitu? Karena pada saat ancaman itu datang ke otak, jeder gitu kan, otak merespon kan, dan otak itu kan bagian dari tubuh. Tubuh bagian diafragma ke atas itu Benar, merespon benar, gitu. benar, 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 Jadi benar, jangan benar. dipikir oh ini ada jinnya, enggak, memang respon tubuhnya begitu. Ini sakit karena kena guna-guna gitu. Ya, anyways, Iya. kita balik lagi. Eh, Itu kan banyak banget kan di luar sana yang akhirnya salah treatment kan, malah kasihan sendiri itu Iya, pasiennya, ya kan? iya, betul, betul. Di sini juga Mbak Rinda menyebutkan bahwa tubuh manusia itu adalah akan selalu menjaga keseimbangannya. Ini dibahas juga ya, dan berusaha untuk mengisi pos yang kosong dengan caranya sendiri tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ini tadi sebenarnya sudah sekilas juga Mbak Rinda bahas di mana tubuh kita secara tidak kita sadari itu telah merespon hal-hal yang terjadi atau di luar sana. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah itu memiliki sisi seperti apa di kemudian ketika kita tubuh tanpa kita sadari sesuatu kan biasanya kita kontrol kan. Kayak kita kalau terjadi sesuatu kan kita mau ngontrol ini tuh kalau kayak gini pengennya gini, tapi ternyata karena tubuh punya mekanisme sendiri tuh tanpa kita sadari tuh dikontrol, terkontrol sendiri oleh tubuh kita kan. Kayak aku pernah deh ngalamin ini setelah aku pikir-pikir. Lanjut Mbak. Akhirnya kita kayak autopilot. Benar. Kayak autopilot. Jadi aku pernah ceritakan pada Arka umur 6 bulan itu kan kayak aku hidupnya kayak autopilot. Nah nanti bisa larinya ke penyakit disorder, contohnya kayak bipolar, kemudian schizophrenia dan sebagainya. Itu sudah di luar koridorku ya. Betul. Nggak mau nyakup itu. Jadi bisa ke situ karena tubuh kita autopilot dan memang tubuh itu mekanismenya begitu. Defined mekanismenya adalah begitu. Berarti is that a normal? Normal, itu memang mekanismenya begitu. Mekanismenya begitu ya Mbak ya. Cuma sekarang bagaimana caranya kita meng-cut mekanisme itu, mengambil alih autopilot ya. itu tadi. Mengambil alih kendali itu ya, di mana jangan terjadi autopilot. Mengambil, iya sih. Kadang kan akhirnya kayak ngerasa itu bukan saya, that's not me. Betul. Itu alasan kadang-kadang kita kejebak kayak, ya nanti lanjutin lagi deh. Khawatir keceplosan lagi ya. Iya, khawatir keceplosan lagi. Hal yang terjadi pada masa kecilmu merupakan pengalaman baru dan kamu kesulitan untuk mencerna dan merespon dengan baik pada saat itu. Iya. Iya kan? Betul kan? Iya sih. Pada saat kamu, betul kan? Coba dipikirkan baik-baik. Betul. Salah satu cara hal yang terjadi pada benar kok. Iya kan? Kamu nggak tahu responnya banget. Betul. Gitu kan? Contohnya ketika kamu dimarahin ibumu, gitu kan? Pada saat masih kecil. Arka, kamu tuh gitu. Arka kan masih bingung. Ini ibuku kenapa nih? Gitu kan? Benar. Dia nggak tahu merespon. Betul. Nah, ketika ngasih feedback yang ini bisa jadi itu juga salah tangkap ya. Misalnya aku lihat kayak keponakan aku, dimarahin kan dia nggak ngerti, terus kayak dia kayak melototin ibunya, gitu. Terus ibunya, lah kok malah melototin? Ini bukan karena melototin, karena dia nggak paham apa sebenarnya yang terjadi. Jadi itu bukan feedback negatif yang diberikan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu ya. Betul. Ini juga yang menjadi aku tuh ngeremku ke Arka karena itu. Karena Arka nggak tahu. Jadi ketika saya aku marah, terus kemudian Arka kayak gitu, ekspresinya atau iya. malah marah. Kamu tuh dibilangin bla bla bla, enggak, tapi benar. Dia nggak tahu gitu. Jadi pada saat itulah kesempatan kita untuk mempause. Oke. Marah sudah keluar, selanjutnya sekarang mau ngapain? Betul. Aku tuh jadi inget sesuatu ya. Tadi aku nggak sengaja lagi ngobrolin sama temen di kantor gitu. Kalau ada case di mana anak SMP hamil
anak SMP hamil, dan dengan bangganya menunjukkan ke teman-temannya aku hamil, dengan menunjukkan apa tuh namanya kayak yang USG atau apa ya istilahnya itu, yang kayak gitu, dan itu kayak diinformasikan ke teman-temannya kayak dia bangga aku hamil kayak di usia itu. Yang pertama kan kemudian ada ini negatif ya, kemudian di lingkungan menilai dia negatif, tapi di sisi berikutnya ya aku tahu SMP mungkin itu sudah balik apa segala macam, dia sudah bisa hamil, tapi tetap itu kan masih anak-anak ya, maksudku di mana sebenarnya dia itu ya sedang sakit gitu ketika orang menganggapnya itu bangga. Temanku di kantor cerita, dia cerita dengan bangga gitu, no 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 itu bukan bangga, aku bilang gitu, anak itu sedang sakit gitu, dia nggak tahu bahwa jadi respon orang di lingkungan sekitar itu juga salah kalau mau nganggap itu sebuah kebanggaan, karena sebenarnya anak itu kan sedang ini nggak tahu gitu loh, menurutku dia nggak tahu, dia itu kayak broke gitu loh, jadi itu mentalnya itu udah rusak gitu, jadi dia nggak tahu ini apa itu kebanggaan, apa itu hamil mungkin ya, apa itu memiliki buah hati, aku nggak tahu sih. Itu sedih banget nggak sih kayak di lingkungan kita sekitar mungkin masih banyak banget lah di luar sana yang seperti itu. Jadi kadang masyarakat juga perlu banyak belajar juga ya Mbak, memahami situasi itu. Orang-orang kayak gitu kan bukan malah berarti dikucilkan atau dianggap dia nakal atau dia salah gitu. Kita kayak harus punya sisi pandang lain gitu nggak sih? Aku mikir kasihan banget anak itu, aku langsung mikir kayak gitu. Aku mikir begini sih Mbak, makin aku belajar itu ya, hidup itu ternyata semuanya serba antitesis. Kita pengen happy malah nggak happy, kita pengen tenang malah nggak tenang, kita pengen settle malah nggak settle. Hidup itu malah antitesis memang. Jadi karena ada desire, keinginan yang menggebu-gebu, sehingga kita akhirnya tidak mendapatkan itu semua. Oke. Keinginan yang menggebu-gebu sehingga kita tidak mendapatkan yang sempurna atau sesuatu yang kita inginkan ya. Betul. Jadi ego manusia, emosi, semangat itu kan dia memang bahkan bahan bakar manusia untuk maju. Tapi ketika itu berlebihan, sama seperti mobil, dia akan bakal gitu kan. Nabrak apa aja gitu ya. Nabrak apa aja gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu kalau seandainya tubuh ini mobil, terus kemudian ego, semangat itu adalah bahan bakarnya, kita ada otak kita adalah pengendali kita gitu lah. Diri kita inilah pengendali kita. Jadi gimana caranya kita membuat tubuh tetap on the road. Iya, on road, smooth. Kalau ada kendala berhenti, lampu merah berhenti, orang nyebrang berhenti, itu jalannya baik-baik sesuai dengan speed range-nya. Kalau di tol kenceng boleh, kalau di dalam kota berarti harus pelan, kayak gitu kan? Benar. Arka, akhirnya ketemu juga hari ini. Tadi udah bertanya-tanya, kok tumben gitu, mana Arka, gak ada Arka, ngangenin ya? Iya, ini Nak. Halo sayang. Wait ya Arka. Iya, kita masih ada ini kok, sebentar lagi ya. Baru setengah jalan ya Arka ya. Arka. Ya ampun, lucu banget, Masya Allah, menggemaskan ya. Di masa-masa yang semua serba ya, menggemaskan iya, ini greget banget iya, ya everything ya. Nanti kita sharing lagi rasanya. Lalu the next is, ini aku suka banget ilustrasinya di mana Mbak Rinda mencoba menggambarkan dengan ilustrasi-ilustrasi, thanks banget ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Rinda and teams, aku nggak tahu. Ini aku kerjain sendiri sih Mbak semalaman. Oh yang ini sendiri ya. Ini dimana jadi tuh kadang kan orang mudah memahami sesuatu tuh bukan hanya dengan kata-kata atau penjelasan, tetapi visual itu dimana itu penting juga untuk mendeskripsikan sehingga orang lebih mudah paham. Ini dimana perasaan tidak menyenangkan, kemudian ada pengalaman tidak menyenangkan, disimpan di sistem jaringan memori otak dan kemudian freeze memori. Ini jadi serem ketika aku baca freeze memory. Diceritakan Mbak. Jadi gini, seperti aku bilang tadi, anak itu tidak tahu cara merespon. Ya, kita setuju di situ ya. Jadi hal yang terjadi pada masa kecil itu pengalaman baru dan anak tidak tahu bagaimana cara merespon. Ya. Kemudian anak itu ketika kita marah tidak tahu merespon, dia hanya tahu perasaan tidak nyamannya. Benar. Oke. Ketika anak merasa tidak perasaan nyamannya,
itu diubah, ditransfer menjadi pengalaman tidak menyenangkan. Oke. Gitu kan. Sih. Ketika anak itu dirubah dari pengalaman tidak menyenangkan, itu masuk ke jaringan memori otak, tetapi tidak digunakan. Dia freeze di situ. Oke. Gitu kan. Iya sih, benar. Make sense. Oke. Kemudian slide selanjutnya Mbak Putri. Ya, sudah jelas ya di situ ya. Jadi, oke. Nah, pada saat freeze itu tadi di sistem jaringan otak, ketika ada rangsangan yang datang, jeder gitu kan. Contoh, rangsangan yang datang, kemudian memorinya kebuka, kan? Dia merespon. Responnya adalah memberikan keputusan sesuai dengan usia pada peristiwa itu terjadi. Menggunakan pola pikir, kata, dan ekspresi sesuai dengan kejadian di mana peristiwa itu disimpan dalam otak. Contohnya, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu bertingkah seperti anak-anak. Gitu. Benar. Nah, itulah yang menjadi highlight kita ya, di mana ternyata pola pengasuhan yang salah atau trauma tadi yang terjadi itu bisa membuat kita bertingkah seperti anak-anak tanpa kita sadari. Serem banget. Terus Mbak? Jadi contoh ini, aku dimarahin pada usia 5 tahun tanpa aku sadarin masalah untuk dead gitu kan. Freeze di situ otaknya, nggak tahu ibuku marah kenapa, betul. Yang tahu perasaanku nggak enak terus relate gitu kan. Begitu nanti punya Arka, begitu tadi punya Arka, aku akan gampang marah sama Arka, ini loh dibilangin kok susah. Iya. Ketika hal-hal tertentu terjadi itu akan muncul ya Mbak ya. Betul. Dibilangin kok itulah alasan ya, reasoning kenapa sebenarnya ada banyak orang-orang yang memiliki sisi anak kecil ketika terjadi masalah tertentu, ketika itu muncul ya. Sebenarnya ini cerita kronologinya. Betul. Itulah yang dikatakan inner child. Oke, benar. Ini benar-benar yang tadi aku bilang ya, ketika sudah freeze memory agak serem lalu tanpa kita sadari, apalagi itu serem. Makanya pentingnya belajar, harus tahu, dan juga mungkin ini sepertinya fondasi agama pun penting ya Mbak Rina, kita pernah bahas itu, di mana kita kan psikologi itu ilmu agama, dan juga bagaimana cara kita dealing, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memiliki masalah apapun. Nah, semakin melihat itu, semakin melihat kesempurnaan agama kita, nggak sih? Betul banget. Makanya merinding gitu loh aku kadang kalau bahas-bahas itu tuh. Betul banget. Makanya aku kadang-kadang pengen belajar gimana sih, ada nggak sih psikologi muslim gitu kan, karena kan psikologi kan rata-rata kan dari western, nggak dari barat ya. Western. Ini kayaknya gimana ya, bisa nggak sih sebenarnya agama itu dilogika? Harusnya bisa, tetapi kenapa kita tuh nggak membuat itu gitu loh sebagai sesama muslim kan? Kenapa gitu kan? Ya, itu menjadi ini penelitian selanjutnya, mungkin bisa nulis tentang ini, nanti bisa diupload. Ya. Jangan lupa calling saya. Itulah tadi mungkin di slide ini muncul kamu bertingkah seperti anak-anak. Nah, ini aku suka banget ini, apa poster orangnya. Cocok banget lah. Pas banget, aku suka banget ilustrasinya. Ini kalau ada angka 1000 lah ya. Wah, thank you. Beneran serius. Semua ya, apapun yang sudah Mbak Rinda siapkan sebenarnya di episode sebelumnya juga sempurna. Tapi ini tuh benar-benar meng-highlight, sehingga ini salah satu yang menarik yang kemudian muncul menjadi judul kita hari ini. Aneh kenapa kita betul berperilaku seperti anak-anak. Tadi kita menceritakan kronologinya. Dan itu sekali lagi Mbak Rinda mungkin bisa menegaskan, itu bisa kita bisa apa istilahnya, bisa memperbaiki situasi itu, benar. Bisa kok. Ini bukan kutukan ya teman-teman. Betul. Ini bukan kutukan, tapi ini sesuatu yang kita semua bisa pelajari bersama. Dan sebenarnya tuh mekanismenya normal, karena kan memang seperti aku bilang tadi kan, memang mekanismenya begitu. Jadi bagaimana cara kita mengurai benang yang kusut, menata lagi sesuai dengan porsinya, baru kemudian kita bisa jalan. Betul. Jika kamu mengalami trauma dan luka pengasuhan, maka katakan pada dirimu sendiri jika yang pertama apa, Mbak Rinda?
Orang yang Nah, ini melakukan ketika Mhm. orang yang melakukan hal tersebut padamu lebih tua dan pengaruhnya lebih besar dari kita. Pernah Ya, tahu ya, power ya. abuse kan? Power abuse. Jadi power abuse itu kan juga termasuk salah satu bentuk abuse yang dilakukan orang tua, orang yang lebih superior dari kita, yang memang Benar, menggunakan ini. benar, benar, benar. Inilah alasan kenapa kita itu harus membiasakan anak itu memiliki suara di rumah. Karena di luar sana tuh banyak sekali Hmm, orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang lain, power abuse. Bayangkan kita dong bahas bagaimana ini di episode kemarin yang ya, di kemarin, mana betul. porsi anak itu untuk memberikan kebebasan anak dalam berpendapat juga Hmm, juga memberikan suara gitu loh. Bukan hanya betul. berpendapat tetapi yang dicuekkan tidak ya, tetapi juga mengambil itu sebagai suara yang patut didengarkan gitu. Betul, karena ini fungsinya, dia punya suara, dia bisa punya sistem logika thinkingnya bisa jalan, critical thinkingnya juga jalan, dan terutama adalah power abuse itu tadi. Oke, oke. Wah, aku jadi semakin berkembang gitu kayaknya apa tuh namanya? Jari-jari apa istilahnya ya? Akar-akar gitu ya. Aku ada membayangkan akar-akar ilmu. Oh, ternyata tuh nggak mandek cuma di situ. Ternyata Mm-mm. semua memang sebab musabab ya. Ada hal-hal Iya, yang menyebabkan itu terjadi. betul. Lalu kamu tidak melakukan hal yang salah. Nah, Iya, ini juga how jadi come? refleksi Iya, ya. iya betul. How come? Kamu kan masih kecil gitu kan, masih nggak tahu gimana merespon. Ya, jadi ya Betul. bukan hal itu bukan kesalahanmu. Kamu masih belajar Benar. memproses. Gitu. How come? Jadi maafkan dirimu sendiri karena memang itu pengalaman pertama loh, gitu kan. Benar, benar, Jadi benar. kita nggak bisa, kalau kasarnya kita nggak bisa ngemodusin pengalaman yang pertama. Iya How sih. come? Iya kan? Kita nggak bisa modifikasi itu. Contoh nih, kita pertama kali ketilang pasti kan Kalau ketakutan kan, gitu kan. benar, benar, benar. Begitu, Andaikan kayak iya, orang-orang, andaikan kita waktu bisa terulang. Ini kan iya, enggak ya. Untuk betul. mengulang kembali. Ya, Wah, kayak jadi judul lagu kayak aja. lagu. Kok kita jadi nyanyi sih, Mbak? Ya Gimana? sih. Coba ngeri deh. Mungkin next time kita bisa buat ya, nyanyi lagu bersama. Iya, Aduh, benar-benar jangan sih. Itu Mbak. enggak Aku nggak pede. dalam hati nyanyinya, humming. Ya, 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 ya. Sama aku juga nggak bisa nyanyi kok. By the way, tapi itu beneran sih Mbak Rida. Maksudku ini pas banget kayak menurutku aku pernah baca ini di beberapa buku atau aku pernah denger dari temanku tapi nggak tahu kenapa ini tuh aku ngerasanya kayak pas banget di mana itu kamu nggak salah kok lalu kamu nggak bisa mendesain itu kamu nggak bisa merubah Betul, itu betul, kamu nggak bisa betul, kembali lagi ke masa itu atau betul. mengubah itu gitu itu hal-hal yang kadang tuh kayak menurut aku pribadi aku nggak tahu gimana teman-teman merefleksikan itu kepada kehidupan teman-teman masing-masing ya ketika apa yang kita bahas ini aku refleksikan ke diriku sendiri itu sih kadang ketika ada sesuatu itu kayak penyesalan itu kan selalu membara gitu ya rasanya kayak Betul, betul, menggebu-gebu betul. itu sih Aku itu Mbak, benar. sebelum pada saat proses healing ini aku ceritain Hmm. dalam sehari aku tuh bisa memori flashback ke hal-hal yang lama-lama. Aku selalu bilang kan di episode selanjutnya yang lalu-lalu bilang seandainya waktu 16 tahun sama ibuku itu baik-baik aja, kejadian yang tidak kusukai itu tidak akan terjadi. Ya kan? Jadi selama rentang waktu 16 tahun itu kadang-kadang kejadian-kejadian itu masuk ke otakku setiap harinya. Dan itu exhausted sekali. Jadi Ya, ya, kayak ya, ya. bias waktu gitu loh. Exhausted sekali. Makanya aku pas ini itu bukan kesalahan. Kayak sama kayak analoginya sama seperti kamu pertama kali ketilang. Iya, Kemudian iya, gitu. iya, iya. Pertama kali kamu Benar-benar. ketilang, kamu nggak tahu gimana caranya menghadapi Pak Polisi dengan baik. Akhirnya kamu nggak bisa ngemodusin lah caranya. Maksudnya paham ya, ngemodusin gimana. Dua kali ketilang agak pinter. 3 kali ketilang, oke lah kayak ini jam-jam ketilang nih ini nih gitu kan. Jalurnya ini. 5 kali ketilang bisa jadi kamu sudah nggak kena tilang lagi. Sama kayak gitu. Pengalaman pertama itu membekas karena memang nggak ngerti gimana reaksinya. Betul, betul, Dan betul, seperti aku bilang tadi, tubuh manusia itu balance. Jadi ketika kita ngerasa aku nggak bisa di sini, dia akan kembali lagi ke situ lagi, kembali lagi iya, ke situ iya, lagi, iya. kembali ke situ lagi. Akan cari cara lain ya mungkin Oh, kayak oh, di sini kayak belok ke sini ini tapi kan sehingga kita nggak ya bisa sih merubah. benar-benar benar. Itu Betul, alasannya betul, betul. kenapa emosi ini harus dikeluarkan. Karena kalau enggak, selamanya kita akan stuck di sini.
Nah itu ya, jangan sampai stuck di situ di mana Ya, pasti banyak pengaruh negatif. Mungkin yang betul. merasa ini ya, yang merasa aku juga sih, yang merasa ada beberapa hal yang masih kurang. Kayaknya ini kita bahas sebelumnya atau enggak ya? Kurang dari diri kita atau Iya, ini ya iya. sebenarnya. Aku jadi kayak ngerasa kena Nggak, relate ya. kenapa? Inner child Betul. sama ini kan bener-bener relate gak sih? Jadi tuh aku ngerasa ini topik bahasan yang kemarin sama ini tuh koneksinya sangat kuat sekali. Di mana merasa banyak hal atau masalah itu sebenarnya itu tadi bagaimana cara kita untuk mendealing tentang itu dan juga fokus untuk mengaktualisasikan diri. Kadang kan kita ngerasa kok gini-gini aja sih, kayak temannya kok gini-gini gitu, Betul. orangnya kok gitu-gitu, kok aku gini-gini aja gitu. Ya, kasihan. Kayak corona ini banyak disalahin banyak orang. Kadang saya kasihan ya. Disuzoni banyak orang ini karena corona, kayak Iya, aku iya. jadi aku kemarin ada cerita yang menarik di mana ada teman saya yang bercerita gitu, bos saya cerita di mana ketika masa pandemi ini kami kan ada di Jawa Pos Group ya, itu bahkan Jawa Pos yang kita ada TV sama ada media cetak gitu, bahkan yang media cetak di masa pandemi ini tuh malah bikin cabang baru istilahnya di sekitar 24 kota atau 24 kabupaten gitu loh di tengah pandemi. Jadi moto atau Wow. motivasi mereka adalah di saat orang-orang menyalahkan corona, kita itu tidak melihat itu, tapi kita melihat itu sebagai peluang kita untuk terus maju, karena kita nggak punya pilihan untuk mundur, gitu-gitulah ya. Itu tuh Betul. bener-bener yang membuat aku bener Iya. juga ya. Dari awal dampak ini terjadi yang akhirnya berdampak ke semua sektor itu, hampir semua orang di muka bumi ini menyalahkan aku nggak tahu Mas atau Mbak ya corona ini, mungkin Mbak karena crown. Iya. Jadi kayak semua menyalahkan gitu kan, seolah-olah ini this is because of you, aku nggak bisa kerja di luar, this is because of you, aku nggak bisa bersosialita di luar, harus ada ini apa segala macem. Padahal itu sebenarnya ini malah tantangan buat diri kita sendiri untuk tetap ini Iya. gitu, beradaptasi Itu. dengan lingkungan, Nah, tetap maju. Anyways, kita sedikit betul. bahas itu ya Mbak. Itu poinnya. Enggak, itu memang poinnya, Mbak. Ketika kita itu tidak sibuk pada urusan toksik, maka kita akan bisa dengan mudah beradaptasi untuk beraktualisasi diri. Itu poinnya. Tetapi kalau kita fokus pada hal-hal yang toksik, kita akan selalu nyalahin, nggak bisa Benar, beradaptasi. benar. Dan itu kan sistem tubuh tuh begitu, sistemnya otak tuh begitu. Jadi jangan disalahin apa ya eventnya, tapi bagaimana Yes, cara kamu true. melihat eventnya itu, gitu loh. True. Iya bener banget sih. Gitu. Itu pas banget ya ketika akhirnya aku juga merasa, ya benar gitu. Bahkan ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang tidak kita sukai, atau pernah nggak sih kayak ketemu temen yang, ini kayak aku dulu pernah ada masalah waktu SMA atau apa, Ya. hal-hal yang muncul kemudian banyak ya sih cerita-cerita kayak gitu jadinya. Betul. Ini dimana pendewasaan Ya, dan juga ya, ya. Makanya aku tuh selalu suka sama bunga lotus, gitu kan. Dia itu selalu terlihat cantik walaupun di kolam lumpur yang jelek. Gitu. Itu menjadi lambang kelas family well-beingku yang insya Allah minggu depan aku mau izin Mbak Putri Rising. Lambangnya adalah lotus. Aku pengen kita tuh menjadi pribadi yang bersih walaupun lingkungan kita Masya toksik. Allah. Gitu. Masya Allah, indah sekali. Iya nggak sih? Ya semoga, ya benar. Semoga orang-orang yang berada di lingkungan ini, gitu, lingkungannya Mbak Rinda, lingkungan kita ini juga menjadi pribadi seperti itu. Itu kan juga bagian dari usaha kita ya, bagian dari ikhtiar kita, bagian dari doa kita gitu. Lalu the next slide ini juga masih terkait yang sama. Kejadian ini tidak terjadi padamu sekarang. Nah ini benar. Nah Refleksi itu, banget. aku bilang tadi kan, kita ini ketika ada trauma, kita akan stuck di situ, sehingga kita kembali ke sana lagi. Jadi bias waktu kan. Nah ini, jadi ketika itu kembali menyerang ke tubuhmu, katakan bahwa aku aman sekarang. Benar gitu, sih. Mbak.
Iya sih Mbak, kadang tuh itu yang membuat kita stuck dan nggak bergerak, nggak cepat move on gitu ya. Betul. Karena sebenarnya itu juga nggak mudah kan. Maksudku Iya. ketika orang itu tuh ya kita lagi dan lagi kita bilang bahwa memang memerangi ego diri sendiri, memerangi diri sendiri itulah adalah hal yang tersulit daripada memerangi orang lain gitu ya. Iya, betul. Bener banget itu. Ya karena musuh Iya. terbesar kita adalah kita sendiri. Iya, jadi Indeed, kata-kata iya. mutiara. Oh iya betul, dan kompetitor terbesar adalah diri kita sendiri. Exactly. Ketika kita melihat orang di luar yang kita pernah bilang sawang sinawang itu, tapi sebenarnya itu kita sedang memposisikan diri kita nggak sih, ya kan? Ya, itu betul. Ntar kapan-kapan dibahas. Boleh, itu menarik diri. itu. Iya, aktualisasi diri. Itu sebenarnya kita tuh benar-benar mengaktualisasi diri atau hanya mengcopy. Yes, exactly. Benar. Itu menarik itu. Kayak banyak yang mengilmi case yang sama. Lalu kamu tidak sendirian, kamu bisa menerima bantuan profesional untuk menghadapi perasaan ini. Siapakah profesionalnya? Salah satunya mungkin bisa menghubungi Mbak Rinda yang cantik satu ini, muda, aktif, cantik. Insya Allah berkah ilmunya. Amin. Tapi cantik itu bukan achievement ya Mbak ya. Cantik itu kan betul. Given. Betul. Ya, kan? Tapi aku ngerasa orang-orang itu ketika kita ngobrol ya, maksudnya kita nggak berbicara tentang physical appearance ya, yang saat ini siapapun bisa menjadi siapapun gitu loh. Kalau kita membahas tentang physical performance gitu ya, appearance gitu. Tapi ketika itu berbicara tentang kedewasaan, kematangan dalam berpikir, kemudian ngobrol, ilmu ya mungkin, atau kecerdasan, kita nggak bilang kecerdasan itu IPK 4, maksudnya kecerdasan, ya kan, banyak sekali kecerdasan, ya itu sih yang membuat orang terlihat menarik versiku ya. Perempuan pun gitu, aku melihat perempuan tuh kayak misalkan Mbak Rinda lagi cerita apa tuh kayak aku itu kelihatan cantiknya gitu loh, kan versi orang tuh banyak ya. Mungkin ada orang yang mengidolakan K-pop itu adalah ratu kecantikan dunia, misal ya, dengan tubuh yang tipis gitu ya, kulit putih apa segala macam. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu? Iya kan? Kita sesama perempuan juga ngerasa iya gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang menurutku juga tak kalah penting gitu, yang jauh mungkin lebih penting daripada itu semua gitu. Tapi itu tuh mereka. Iya. Benar. Itu. Benar banget. Aku suka sama pendapat Mbak Putri tentang cantik dan bakal aku copy kata-kata itu di feed Instagramku. Bahwa cantik itu tidak physical experience, physical appearance, tapi lebih ke inner beauty. Memang kesannya kayak old school gitu kan? Iya. Betul, untuk apa kita itu membanggakan sesuatu yang tidak kita usahakan? Betul. Aku tuh berpikir seperti itu dan mencoba menanamkan itu dari dulu karena aku nggak tahu kenapa ya. Aku tuh kayak ngerasa ini loh Mbak Rinda, ketika aku menjadi presenter atau apa, aku mencoba casting ke luar apa segala macam. Kayak misalkan aku gagal ya, aku ngerasa oke, kamu harus belajar lagi Putri. Maksudnya ketika orang-orang memandang bahwa ini adalah sebuah physically gitu loh. Misalnya kayak, oh mungkin karena aku kurang tinggi, aku kurang cantik, aku mencoba menanamkan pada diriku sendiri dan tidak terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu bahwa ya sesuatu itu ada yang jauh lebih bernilai dan tak lekang oleh waktu gitu loh, tak usang oleh waktu. Ya kayak misalkan di usia 16-17 masih cantik glowing ya kan. glowing gitu. Tipis banget, glowing ke sana kemari ya itulah ya, kita pernah merasakan pada usia itu. Lalu kemudian ada hal lain yang itu nggak berubah gitu loh, dan mungkin akan semakin lebih baik yaitu dengan kematangan kita dan itu sih cara-cara kita menghadapi masalah ya. Nggak ada yang sempurna nggak sih Mbak Rinda? Nggak ada. Dan sebenarnya kalau seandainya kita tuh bahas masalah fisik ya, aku dulu pas saat usiaku berapa sih, usiaku 1 lah anggaplah, itu punya teori yang sampai sekarang masih belum aku bisa bantah sendiri gitu. Jadi apa itu? Usia produktivitas perempuan sama laki-laki itu berbanding terbalik. Ketika kita itu naik terus mentok 40 kan menopause langsung turun kan. Dan cowok balikan 40 dia langsung
balik tambah ganteng, lagi kita tambah jelas masa physically ini ya. gitu kan. Betul, Physically betul, gitu. betul, Nah, betul, sedangkan betul. kalau seandainya kita hanya ngejar fisik tanpa ngisi dalamnya, pada fase itu kita akan kehilangan pesona kita, Betul, gitu kan. betul, Kalau betul, kita betul, sama-sama betul. ngejar fisiknya Exactly, exactly. dan sekali lagi, fisik itu bukan sesuatu yang kamu usahakan, itu sudah kasih Allah begitu jegrek gitu kan. Kamu bisa suntik Benar, putih, kamu bisa suntik ini, bisa benar. suntik. Dan itu kan ya Bahkan gimana ya? plastic surgery, Mbak Rinda kan, lagi ngehits banget gitu, lagi semua orang. Jadi aku ngerasa siapapun bisa jadi siapapun gitu loh di dunia yang saat ini betul. seperti ini. Dan sekali lagi sumber daya itu terbatas, uang, waktu, kesempatan, tenaga, usia terbatas. Ketika kamu mau investasikan uang di kecantikan nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dibandingkan sama pendidikan, mana yang lebih? Contoh sekarang aku realitas ini ya, aku di sini sama suamiku pakai beasiswa dengan budget sangat terbatas. Mana beasiswanya itu beasiswa kehidupan sehari-hari. Aku harus milih nih antara sekolahkah dengan uang sendiri semampuku, pakai baju bagus, makan enak di luar, jalan-jalan mumpung di Inggris, atau perawatan. Di antara kelima ini mana yang penting bagi manfaatnya benar paling banget. besar mana gitu. Ternyata pada akhirnya aku memilih yang ini dulu. Karena ini insya Allah nggak akan lekang oleh waktu. Betul. Dan alhamdulillah, insya Allah juga penuh berkah dan itu pilihan yang tepat ya. Setuju banget sih aku. Gitu. Dan itu alasan kenapa baju nggak pernah ganti. Seolah-olah nggak pernah ganti. Kan aku ganti terus karena memang kita ngobrolnya pas jadwal aku siaran ya. enggak poinnya nggak ke situ. Ada beberapa kostum. Ya I get the point, of course, I get the point. Tapi ya itu bahasan kita di ending konklusi ini sebagai aktualisasi diri dan juga apa arti perempuan ya mungkin lebih tepatnya. Jadi sebenarnya bukan lantas semua perempuan tentu cantik karena aku pernah baca itu perempuan itu seperti bunga. Jadi bunga apapun itu kan cantik, memiliki kecantikannya sendiri-sendiri gitu lah ya istilahnya. Jadi meskipun itu sulit di apa ya istilahnya diterapkan, kan nggak banyak orang yang menyadari bahwa ikhlas gitu. Mesti kan merasa kurang terus gak sih Mbak? Iya kan? Aku sendiri pun gitu. Iya. Toksik. Ya benar. Meskipun itu tidak mudah, tetapi ya ini adalah sesuatu yang memang harus kita amini gitu, harus kita percaya bersama bahwa physically itu tidak akan bisa kita gunakan sampai akhir hayat gitu. Usia segala macam. Kayak bunga rafflesia gitu kan. Bunga rafflesia, bunga bangkai. Dia bangkai loh, tapi mekarnya ditungguin orang seluruh dunia, bayangin. Ditungguin seluruh orang di dunia dan sesuai dengan pesonanya sendiri. Lagi. Jadi tunjukkan pesonamu. Love yourself. Iya. Kalau lagu BTS. Oke, Mbak Rinda, itu tadi mungkin terakhir ada yang mau Mbak Rinda sampaikan, mungkin ada bahasan yang terlewat dari obrolan kita hari ini. Insya Allah sudah semua. Jadi minggu depan kira-kira membahas apa ya? Sebentar, aku boleh lihat contekan dulu nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya boleh, aku juga harusnya lihat contekan juga ya. Wait. Ani, melihat lebih dalam ke diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini pas banget dengan bahasan terakhir kita tadi nggak sih? Masya Allah. Aku sengaja buat temanya berurutan gitu. Jadi insya Allah nanti yang melihat YouTube-nya Mbak Putri bisa kayak dapat kursus gratis gitu kan. Yang nantinya insya Allah kuliah gratis ya. Share, silakan share aja karena memang ini temanya akan berkelanjutan nanti. Betul. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Semoga seperti apa yang aku bilang ya, sudah ya. Apapun itu ilmu Mbak Rinda berkah karena sharing kepada teman-teman, kepada saya juga. Dan semoga channel ini juga ikutan berkah. Teman-teman yang nonton ini juga meskipun tidak sebanyak apa yang kita harapkan, semoga ini menjadi awal gitu ya, awal untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih banyak Mbak. Salam
ucap sayang buat Arka yang lagi lari-larian di belakang sana. Kangen banget deh. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang tadi kita bahas, seperti apa berkomunikasi dengan diri sendiri, dan juga mungkin lebih lengkapnya nanti kita bahas lagi. Terima kasih teman-teman, itu tadi Ngoleks Ngobrol Lepas dengan Rinda Amalia. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.